Pernah kepikiran nggak sih gimana rasanya kalau kita bisa jadi kayak spons, menyerap pengetahuan, wawasan dari sekitar kita, terus tumbuh gitu. Hari ini kita mau bahas konsep seru ini, spons manusia, dari bab 2 bukunya Adam Grant, Hidden Potential. Betul. Jadi fokus kita memang di bab 2 ini ya, yang ngomongin soal membangun kapasitas untuk menyerap dan beradaptasi. Ini kunci banget buat buka potensi tersembunyi katanya. Oke, nah misi kita hari ini, kita mau bedah bareng gimana caranya biar Anda bisa lebih spons lagi dalam nyerap informasi. Bukan cuma nunggu atau bereaksi, tapi proaktif gitu nyari pertumbuhan. Siap. Konsep intinya itu yang disebut absorptive capacity, kapasitas penyerapan. Kedengarannya agak akademis ya? Hahaha, iya sih. Tapi intinya sebenarnya simple kok. Seberapa bagus Anda bisa ngenalin, terus ngehargain, nyerap, dan yang paling penting nih, menggunakan informasi baru. Oh, jadi nggak cuma denger doang ya? Bukan, tapi benar-benar jadi bagian dari diri kita buat berkembang. Oke. Jadi ini bukan cuma soal pinter nangkep info, tapi juga ada kemauan dan kemampuan buat pakainya. Grand mecahnya jadi dua kebiasaan kunci kan? Iya, betul. Yang pertama itu soal pendekatan kita. Apakah kita cenderung pasif, ya nunggu aja info datang, atau kita aktif nyari? Reaktif lawan proaktif gitu. Oke, reaktif versus proaktif. Terus yang kedua? Nah, yang kedua ini nggak kalah penting. Tujuan kita waktu nyaring informasi itu apa? Apa cuma buat ngelindungin citra diri kita aja? Ini disebut orientasi ego, atau kita emang tulus pengen belajar dan berkembang? Itu namanya orientasi pertumbuhan. Kombinasi dua kebiasaan ini nih yang bikin menarik. Mulai kelihatan nih petanya. Pasti kombinasi reaktif-proaktif sama ego pertumbuhan ini jadinya tipe-tipe pembelajar yang beda-beda ya. Gimana tuh matriksnya? Tepat sekali. Jadi kalau Anda reaktif, terus orientasinya ego, Anda itu kayak karet. Karet, gimana tuh maksudnya? Info baru yang nantang citra diri Anda, ya mental aja gitu. Kayak bola karet, cenderung defensif, susah nerima masukan. Istilahnya Grant, kulitnya tipis tapi kepalanya tebal. Wah, itu jelas ngebatasin potensi banget ya. Terus, gimana kalau reaktif tapi orientasinya ke pertumbuhan? Nah, itu tipe tanah liat. Mereka ini mau dibentuk, mau diajar, mau belajar lah intinya. Tapi cenderung pasif. Pasif gimana? Iya, mereka butuh dorongan, butuh bimbingan dari luar buat bisa berkembang. Grant kasih contoh atlet Ihab Abdelrahman itu ya, yang katanya gampang dilatih tapi kurang inisiatif buat cari cara berkembang sendiri. Pertumbuhannya jadi bergantung sama orang lain. Oke, berarti udah mendingan dari karet ya, tapi masih belum pegang kendali penuh gitu atas pertumbuhannya. Nah, kalau orangnya proaktif, Nah, di sini bedanya jadi lumayan signifikan. Kalau Anda proaktif, tapi orientasinya ego, Anda jadi teflon. teflon, kayak wajan dong. Persis, Anda aktif nyari informasi, tapi ya cuma yang bagus-bagus aja buat diri Anda. Kalau ada kritik membangun atau masukan negatif, mental. Oh gitu. Kayak masak di wajan nanti lengket, hal-hal yang susah atau nggak enak itu nggak nempel. Ini juga sama ngehambat potensi sejati. Jadi, yang ideal, yang paling bagus, pasti kombinasi proaktif dan orientasi pertumbuhan dong. Ini si spons itu. Persis, itu dia. Spons ini tipe pembelajar yang secara aktif sengaja nyari pengetahuan baru, skill baru, perspektif baru. Tujuannya ya emang tulus buat berkembang. Mereka haus belajar, terbuka sama masukan, bahkan yang mungkin agak nyelekit, karena ngelihatnya sebagai kesempatan buat tumbuh. Inilah mesin pendorong potensi tersembunyi. Wah, kisah Julius Yego atlet lempar lembing Kenya itu bener-bener contoh yang luar biasa banget ya buat spons ini. Dia belajar dari video YouTube, nggak punya pelatih formal, tapi bisa jadi juara dunia. Inspiratif banget kan? Gila sih, itu tingkat proaktif sama fokus ke pertumbuhannya udah level dewa kayaknya. Iya, dia nggak nunggu dilatih, dia nyiptain pelatihannya sendiri dari sumber yang ada. Kontrasnya jelas banget sama pendekatan yang lebih pasif tadi. Ini nunjukin kalau pola pikir spons itu bisa ngatasin keterbatasan sumber daya loh. Betul, dan Melody Hobson juga kan contoh kuat lainnya. Dari yang awalnya kesulitan baca, sampai jadi co-CEO. Perjalanannya tuh nunjukin proaktivitas yang, wah luar biasa. Dia nyari ilmu, nyari mentor, kayak Bill Bradley, terus sikapnya terhadap kritik itu loh. Juara itu beradaptasi. Itu bukan cuma omongan, tapi kayak udah jadi cara hidupnya spons ya. Benar sekali.
Dan kisah Hobson ini ngebawa kita ke poin penting lain. Gimana cara si sponge ini nyaring informasi dan nyari nasihat. Grant kan nekenin pentingnya minta masukan yang spesifik. Oh iya? Gimana tuh? Jadi bukan sekedar nanya, gimana menurutmu performa saya? Tapi lebih ke, apa satu hal spesifik yang bisa saya lakuin biar lebih baik lagi? Oh iya iya. Jadi lebih actionable ya, lebih jelas apa yang harus dilakuin. Bener juga. Terus ada temuan menarik juga soal bedanya pemula sama ahli dalam menerima umpan balik. Ada. Riset nunjukin kalau pemula itu cenderung lebih termotivasi sama umpan balik positif. Ya buat bangun kepercayaan diri dulu lah. Oke. Sementara kalau para ahli yang udah punya dasar kuat, mereka justru aktif nyari kritik negatif. Pengen tahu gitu, di mana sih kurangnya biar bisa diperbaiki. Oh gitu ya? Tentu aja, sumber masukannya juga harus kredibel ya. Kayak hubungan saling percaya antara Hobson sama Bill Bradley itu. Kan penting banget. Menarik, menarik. Jadi spons ini bukan cuma soal nyerap sebanyak-banyaknya buat diri sendiri aja dong. Ada dimensi lainnya. Tepat, ada aspek prososialnya juga yang menurut saya kuat banget. Spons sejati itu nggak cuma nyerap, tapi juga ngelepasin lagi apa yang udah diserapnya. Maksudnya? Iya, buat bantu lingkungan atau orang lain ikut berkembang. Kayak Melody Hobson tadi, dia kan dikenal juga sebagai mentor yang ngasih tough love, umpan balik jujur, tapi tujuannya ya demi pertumbuhan anak didiknya. Analoginya kayak spons laut di alam gitu. Dia nyaring air, tapi juga ngasilin senyawa biokimia yang ngebantu kehidupan lain di sekitarnya. Wah, keren banget analoginya. Oke, jadi intinya nih, kalau kita mau buka potensi tersembunyi, kuncinya itu ngembangin kapasitas penyerapan kita dan berjuang jadi spons. Proaktif nyari ilmu, tujuannya tulus buat tumbuh. Bentuk jalur perkembangan kita. Nah, sebagai penutup nih, buat Anda yang dengerin, coba deh direnungkan sebentar. Dalam seminggu ke depan, kira-kira informasi baru apa ya yang bisa Anda cari secara proaktif? Tapi bukan cuma info yang nguatin apa yang udah Anda yakini sekarang ya. Cari sesuatu yang benar-benar bisa nantang asumsi Anda, yang bisa memperluas, cakrawala pemahaman Anda. Mungkin itu langkah awal jadi spons yang lebih baik.